1 Maret 2019. Dedi yang kucintai dan kusayangi berpulang ke rahmatullah. Setelah itu beberapa lama kemudian banyak saudara yang datang ke rumah untuk bertakziah. Di antaranya ada Bisri, ada Pak De Taufik, ada Mang Yusman, ada Bisisi. Lalu menanyakan nih ke Anya, bagaimana Anya? Apakah sudah ada calon? Beberapa lama kemudian setelah takziah, tiba-tiba Mang Yus ngirim WA ke Anya. CV-nya Mas Anto. Kemudian Mas Anto ngajak kenalan di Facebook pertama kali. Lanjut ke WhatsApp. Beberapa lama kemudian Mas Anto ngajak pertemuan di nikahan adiknya di Jakarta. Nanya ke Anya bisa nggak ketemuan nanti di nikahan adik saya gitu. Saya pada saat itu sih belum bisa menjawab gitu karena takut pada waktunya belum tentu bisa gitu. Pertama ketemu di nikahannya Adi, qadarullah, alhamdulillah Anya bisa hadir di nikahannya Adi. Adi ini adalah adiknya Mas Anto yang disupport oleh Wak Eti, Tante Hasni, Mang Yusman mengenai pertemuan pertama kali Anya dan Mas Anto. Setelah itu ada obrolan untuk pertemuan lanjutan setelah nikahan Adi ini untuk ketemuan di BIM, salah satu mall di Jakarta. Setelah kami bertemu di sebuah mall di Jakarta di BIM, Anya, Mama, dan Mas Anto. Setelah selesai sholat, Mama mempunyai feeling yang amazing karena Mama punya perasaan sangat menyayangkan sekali kalau Mas Anto ini gak sama Anya gitu. Menurut Anya sih ini sangat amazing karena Mama itu kalau misalnya ada laki-laki datang ke rumah itu keluar tanduknya. Menurut Anya ini amazing banget sih, makanya ya itu merupakan salah satu keajaiban dari Allah gitu. Mas Anto mungkin menggunakan marketing langit ya, jadi Allah menggerakkan uwa-uwanya Anya untuk mempromosikan Mas Anto kepada Anya seperti Waul, Waelin, dan Wahari. Sangat support mengenai hubungan Anya dan Mas Anto. Setelah itu saya beristiqoroh, akhirnya bertanya kepada Allah, bergeraklah hati ini. Lalu keluarga Mas Anto datang ke rumah kami di Bandung, lalu ke rumah Waul di Jakarta dengan pertemuan dengan keluarga besar Anya dan keluarga besar Mas Anto. Setelah pertemuan keluarga besar dan perkenalan ini, Mas Anto menanyakan korespondensi kelanjutan hubungan Anya dan Mas Anto dan kedepannya. Lalu Anya menjawab di hitbah secara personal. Anya menjawabnya dengan oke, tapi kita menikahnya di Jepang ya. Jadi Anya loncat gitu. Nanyanya hitbah, jawabnya nikah. Karena ide Allah
pertemuan kami kedua di Indonesia 29 Desember 2019, hitbah resmi keluarga besar Anya dan keluarga besar Mas Anto. Alhamdulillah Anya menerima hitbahnya Mas Anto. Setelah itu kami merencanakan akad nikah di Jepang April 2020. Qadarullah itu adalah pertama kali pandemi di seluruh dunia dan lockdown di Indonesia. Akhirnya kami dengan ikhlas menunda untuk menikah di tahun depan. Berharap untuk pandemi ini menurun. Ternyata qadarullah pandemi ini memuncak, sehingga Mas Anto dan Anya belum bisa bertemu. Mas Anto gak bisa ke Indonesia, sebaliknya Anya juga gak bisa ke Jepang gitu. Hingga sekarang kami belum bisa bertemu lagi. Akhirnya karena kami gak tahu pandemi ini berakhir kapan, sehingga kami memutuskan untuk menikah secara virtual. Mohon doa dan supportnya agar akad nikah 26 September ini berjalan lancar. Amin ya robbal alamin. Dari long distance relationship ini Anya mengambil banyak pelajaran gitu ya. Anya baru 2 kali bertemu secara fisik sama Mas Anto face to face gitu, tapi Anya punya pelajaran besar itu, bahwa sepertinya Anya dikasih tahu sama Allah, seperti ini loh cara mencintai aku gitu ya. Meskipun raganya jauh, tapi rasanya bisa dekat gitu. Ketika Anya mengejar cinta ke Tuhan yang menciptakan Anya, Allah mendekatkan aku kepada insan yang mencintainya. Another level of falling in love.